Hai, balik lagi di Daily Milly. Kali ini saya mau bikin menu yang bersantan. Ikutin terus ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama itu bahannya adalah daun pepaya Jepang, atau bisa kalian ganti pakai daun singkong. Lalu yang kedua itu saya pakai lele. Nah, mungkin di beberapa dari kalian gitu ya, kok pakai lele, daun singkong atau daun pepaya Jepang pakai lele, tapi dicoba deh. Seperti biasa saya akan tulis ingredients-nya atau bahan-bahannya di deskripsi. Sekarang saya hanya cerita aja ya. Nah, ini bumbu-bumbu rempah saya geprek di batu ulekan. Batu ulekatnya unik ya. Mungkin kalau kalian yang bukan orang Minang, kalian akan lihat, oh batu ulekannya kayak gitu ya. Ini adalah ciri khas batu dari Minang. Nah, ini dia bumbu-bumbu yang tadinya belum saya blender. Ini yang sudah saya blender. Saya masukkan dan saya tambahkan air sekitar 800 ml. Saya nggak pakai airnya terlalu banyak karena saya hanya bikin ini juga nggak banyak juga. Saya nggak masukin santannya dari awal, baik itu santan encer atau santan kental, karena pada dasarnya saya hampir jarang ya saya pakai santan yang diperes sendiri gitu. Saya biasanya pakai yang instan kayak Kara. Jadi kalaupun saya mau pakai yang encer, itu jarang sekali saya pakai, walaupun dicampur air sebelumnya. Jadi saya masukin santannya itu hampir matang. Ketika hampir matang, atau ya mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit akan matang. Di sini saya pakainya ketumbarnya bubuk. Jadi saya masukinnya terakhir daripada si bumbu-bumbu yang tadi sudah saya haluskan. Untuk proteinnya, maksudnya lelenya itu bisa diganti ya, bisa diganti apa namanya itu ya, belut itu bisa juga, bisa diganti ikan jenis lain juga. Yang pasti jangan ikan yang terlalu bau, terlalu menyengat gitu ya, kayak misalkan peda tuh udah pasti nggak bisa ya. Rasa yang dihasilkan dari si ikan lele ini nanti membuat gulai daun singkong atau gulai daun pepaya Jepang ini jadi manis. Mungkin mirip-mirip buntil tapi beda lagi gitu ya. Nah, di sini saya nggak pakai kunyit. Oh ya, untuk lelenya itu tadi sudah saya cuci bersih dan sudah saya lumuri dengan garam juga air lemon. Fungsinya untuk yang pasti untuk mengurangi anyir dari si ikan lelenya. Sedangkan untuk si daun pepaya Jepang ini sebelumnya udah saya rebus ya. Saya rebus sekitar nggak sampai 10 menit. Saya pakein baking soda sedikit, baking powder gitu ya. Itu supaya warnanya juga akan tetap hijau. Setelah dia mendidih, saya pikir udah agak lembut, saya langsung cuci di air yang mengalir, lalu saya peres. Dan kalau kalian pakai daun singkong juga nggak apa-apa, pastinya dia akan butuh waktu, akan lebih lama ya, apalagi kalau daun yang kita pilih itu nggak terlalu daun muda. Dan untuk baking powder tadi itu saya pakai kenapa? Itu fungsinya untuk tetap menjaga kehijauannya dia. Kalaupun misalkan nanti nggak kalian siram di air yang dingin, itu dia tetap akan hijau gitu ya. Kalau kalian mau ganti pakai teri itu juga bisa, kalau mau pakai udang juga bisa, tapi kayaknya kalau untuk yang pakai lele itu jarang ya. Jadi ini saya tahu juga dari mertua saya, dia bikin ini pakai lele. Saya kaget, tapi terserah saya coba. Setelah saya coba, itu ternyata enak banget. Nah, karena ini sebetulnya sudah empuk ya, si daunnya itu udah, maksudnya bumbunya udah masuk juga, baru deh saya masukin si santan kentalnya. Setelah itu nanti baru saya masukin juga si lelenya. Karena lele itu dia prosesnya nggak terlalu lama dan saya cuma butuh untuk dia itu menyerap si bumbunya aja. Karena kalau misalkan dari awal saya masukin atau berbarengan dengan si daun tadi, walaupun daun tadi udah mateng ya, nanti
akan akan hancur ikannya gitu. Jadi nggak kelihatan lagi ikan lelenya. Kembali lagi ke kunyit ya, karena saya biasanya makainya itu pakai kunyit, jadi dia agak sedikit kekuningan gitu ya. Nah, untuk kalau kunyit boleh di skip, karena kenapa saya skip? Karena memang tadi lagi nggak ada kunyit gitu. Jadi kalau kita lagi masak untuk hal-hal yang nggak terlalu urgent, nggak apa-apa di skip, jangan terlalu ngoyo gitu. Harus, oh ya ada, saya harus beli dulu. Kecuali misalkan nggak ada garam, itu bakalan total nggak bisa masak ya. Nah ini udah mateng, sudah airnya juga sudah agak sedikit menyusut gitu ya. Jadi tinggal di plating. Oke, itu dia tadi resep dari saya. Gulai daun pepaya Jepang campur lele. Silakan dicoba di rumah, dan jika resep ini bermanfaat, juga channelnya bermanfaat, silakan di-share, di-subscribe, dan di komen yang baik. Thanks for watching. Assalamualaikum.